Del, lu kan jago nulis. Yap. Bikinin caption dong. Gue mau ngucapin selamat ulang tahun buat cewek gue. Nulis buku tidak sama dengan copywriting. Tidak sama dengan copywriting. Oke, copywriting adalah aktivitas untuk mempromosikan hasil tulisan bukunya. Betul. Konten yang bagus sama dengan konten yang ramah indera. Oke. Enak dilihat, enak dibaca, enak didengar. Make sense. Elemennya apa? Ada visual, Oke. ada teks, ada audio. Copywriting itu apa? Apakah orang nulis caption disebut copywriting? Apakah orang bikin brief disebut copywriting? Yep. Apakah orang mungkin nulis di baliho disebut copywriting? Ini apa copywriting? Mhm. Lebih suka dikenal sebagai Fadel adalah penulis buku atau Fadel copywriter? Welcome to episode 5 Find Your Real Podcast. And kali ini kita kedatangan tamu dari Jakarta, teman-teman. Kebetulan beliau dari Jakarta. Pas ada acara training di Jogja dan sempat kita semalam ngobrol-ngobrol cukup panjang gitu ya. Dan ternyata bisa beliau diculik di sini bentar untuk berbagi ke teman-teman gitu. Nah, ini namanya Mas Fadel Yulian. ITS ya Mas? Iya, ITS. Angkatan 2015. 15. Angkatan 2015. Mungkin boleh short brief Mas Fadel supaya teman-teman bisa tahu Mas Fadel siapa gitu. Mungkin sebenarnya tanpa diintroduce orang-orang udah tahu semua. Enggak dong. Siap. berlebihan. Oke, sebelumnya halo teman-teman semua. Thank you Nanda udah ngajak aku ke podcast yang keren ini gitu ya. Nah, jadi mungkin sekilas tentang aku. Perkenalkan, namaku Fadel Yulian, bisa dipanggil Fadel, dan memang untuk saat ini profesiku berawal dari menulis. Jadi memulai karir sebagai seorang penulis buku. Dan untuk saat ini udah ada 4 buku yang diterbitkan, yang mana 3 buku itu buku fiction romance. Nah, yang satunya itu adalah buku pengembangan diri, buku hard skill berupa copywriting gitu ya. Judulnya yang terakhir baru launching ini Copywriting Starter Pack. Nah, jadi memang secara singkatnya adalah seorang penulis buku yang kemudian sekarang berkecimpung juga memiliki spesialisasi di bidang marketing, terutama di bidang copywriting atau penulisan konten dan juga iklan. Itu mungkin sekilas dari aku. Siap. Jadi itu teman-teman ya, nanti kalau kepo bisa visit Instagramnya Mas Fadel @FadelYulian ya. Betul. Sama di TikTok juga sama. Di TikTok sama. Di websitenya ada FadelYulian.com. Nah itu teman-teman ya, tadi ini aku panggil beliau karena respect sama beliau, salah satu inspirator juga yang inspire aku gitu. Ini hitungannya kakak tingkat gitu kan, beliau 2015 aku 2017 lah sebenarnya, 2017 jadi 2 tahun lebih senior, dan banyak belajar aku dari konten-konten yang Mas Fadel share di TikToknya, di mana, di Instagramnya, di websitenya apa segala macam, dan storynya apa segala macam itu cukup menginspire. Dan makanya that's why aku panggil ke sini untuk ngobrol, dan beruntung banget bisa dapat waktunya Mas Fadel gitu. Tadi berarti ada 3 buku Mas? 4 buku. 4 buku, 3 buku fiksi romance. Yeah. Itu artinya berarti sebenarnya ceritanya nyata atau nggak nyata, atau nyata di klise-klisein? Kayaknya bohong ya kalau penulis itu menulis tapi menulis untuk orang lain. Tapi aku percaya bahwa setiap penulis itu punya keresahannya yang dia tumpahkan ke dalam tulisan, meskipun cuma 10% 20%. Jadi aku mungkin bisa dibilang ya itu rekayasa cerita dari pengalaman pribadi, maksudnya ekstraksi dari pengalaman pribadi sama apa yang aku lihat di sekitar. Gitu sih. Jadi buku itu ya memang berangkat semangatnya akhirnya terbit buku pertama itu tahun 2019, judulnya Janji. Itu emang ditulis 2019 betul. Itu diterbitkan karena semangat abis putus. Gitu. Jadi memang kalau ditarik lagi, kalau dulu nggak pernah ada patah hati atau mungkin putus cinta gitu ya, mungkin nggak akan terbit buku kedua sampai buku 4. Paham. Gitu. Kalau short brief gitu, Mas, aku belum pernah baca bukunya jujur. Ya. Janji itu berarti ada janji yang awalnya mungkin harusnya ditepati pas pacaran gitu, terus akhirnya putus, lalu nggak jadi ketepatan atau gimana itu? Itu kalau Janji itu singkatnya adalah, itu kan karya pertama ya, yang memang itu adalah kumpulan rasa yang emang dijadiin jadi satu. Jadi prosesnya banyak tuh, proses saat si cowok dan cewek ini saat mereka belum pacaran. Jadi masih saling suka, tapi satunya yang satunya suka, yang satunya nggak notice gitu. Tapi ini tokohnya sama.
Tokohnya sama. Tapi tokohnya hanya ada aku dan kamu. Jadi itu bukan novel, prosa jatuhnya. Prosa liris kalau misalkan dalam sastra ya. Nah, jadi cuman ada aku dan kamu. Yaitu ekstraksi dari cerita pada saat mereka belum bersatu, pas mereka bersatu dan akhirnya pacaran, terus berpisah. Ada fasenya sebelum berpisah itu ada bab ketiganya itu rindu yang dipaksakan. Jadi Setelah udah berpisah. Setelah hampir itu mau gongnya berpisah. Gitu. Paham. Buku kedua judulnya? Buku kedua karena di bab satunya itu endingnya bab terakhirnya itu pisah, bab kedua itu judulnya buku kedua judulnya Tak Sekedar Pulih. Tak Sekedar Pulih. Intinya jadi kayak buku tentang move gitu. on ya. Paham. Tentang proses move on-nya. Paham. Gitu. Buku ketiga? Buku ketiga akhirnya bikin novel. Itu adalah novel pertama setelah ya prosa liris kan basically quotes narasi gitu-gitu kan. Hanya ada tokoh aku dan kamu. Nah, akhirnya aku bikin novel tentang quarter life crisis. Ada seorang anak muda yang terbentur dengan kondisi Respect. ada ya aku membenturkan budaya juga lah situ karena aku kan dari Padang. Padang itu sangat budayanya itu nggak PNS, nggak keren. Ya mungkin banyak ya, misalnya di beberapa daerah pun juga gitu. Tapi Padang sangat kental dengan itu. Terus aku juga masukin fenomena di mana ada anak yang keterima PNS, terus tiba-tiba dibikinin acara kayak nikahan. Di Padang? Di Padang, keluarga besar bikin acara kayak gitu. Tapi realnya ada juga kayak gitu? Itu pengalaman pengalaman di keluargaku. Paham. Keluarga besar. Paham. Walaupun agak jauh sih keluarga, cuman ada dapat PNS langsung bikin acara, ada makan-makan, bikin kayak nikahan, ada tenda segala macam. Nah di situ aku sebagai tokoh tersebut kan memang juga aku ambil di industri kreatif kan. Tokoh yang menghadapi quarter life crisis ini dia udah bisa hidup baik di kota, cuman tidak cukup membanggakan karena untuk orang tuanya, untuk keluarganya dan lain-lain gitu. Oke. Yang keempat bukunya? Yang keempat Copywriting Starter Pack. Copywriting Starter Pack. Nah, jadi janji yang kedua Janji judulnya Tak Sekedar Pulih. Tak Sekedar Pulih. Dunia nggak berputar buat kamu aja, itu buku ketiga. Terus yang keempat Copywriting Starter Pack. Paham. Nah, gitu. Mau masuk dikit Mas. Kenapa kan mostly dari romance gitu ya, buku satu, buku dua, buku ketiga mungkin udah lebih tentang agak kehidupannya, mungkin ada diselipin romance apa segala macam. Terus buku ketiga ini kayak beda juga gitu. Ini apa latar belakangnya? Kenapa romance terus pindah ke quarter life crisis terus habis itu ke technical buku, kayak hard skill gitu. Iya. Pada dasarnya aku aku pengen menjadi penulis yang bisa di berbagai macam horizon. Artinya paham. Maksudnya pada saat baru mulai, aku mau mulainya di dunia yang galau-galau, dunia romance dulu. Aku explore lah dunia itu. Berarti sebenarnya strategi itu. Iya, itu ngambil romance di awal itu adalah strategi. Romance di awal adalah strategi juga salah satunya, strategi yang tidak sengaja sebenarnya. Paham. Pada saat aku masuk ke dunia itu romance ya aku pelajari semua interaksi sama audiens kan, karena nggak bisa dipungkiri kalau kita main konten romance itu udah otomatis engagement orang nge-share, orang diskusi itu akan sangat banyak gitu. Paham. Nah, di situ aku pelajarin di 2 buku gitu. Terus habis itu aku challenge lagi diri aku. Masa nulis quotes prosa liris gini doang nih. Pengenlah bikin novel gitu. Siapa tahu dengan bikin novel buka lagi kesempatan jadi film atau apa segala macam. Akhirnya challenge diri lah. Buku Dunia Nggak Berputar Buat Kamu Aja itu buku 1, buku kedua itu ditulis paling 5 bulan 4 bulan lah. Masa penulisannya. Masa penulisannya. Sedangkan buku Dunia Nggak Berputar itu 2 tahun. Lumayan ya. Jadi naskah jadi, coret lagi, bikin awal lagi, jadi banyak. Antum sendiri yang nyoret? Aku sendiri. Aku nggak pede sama ininya. Ya. Kadang udah nulis beberapa bab, terus udah 10 bulan naskahnya, terus ada beberapa yang udah nggak relevan, ganti lagi. Jadi gitu terus. Paham. Nah, itu sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Nah, novel itu terbit, ya akhirnya nge-challenge sendiri lagi. Karena di satu sisi kenapa akhirnya pivot banget jadi copywriting starter pack gitu dari yang sebelumnya romance, karena merasa jadi sebetulnya pada saat buku-buku ini berjalan as a romance, aku juga membangun karir aku sebagai copywriter profesionalinya. Paham. Nah, jadi sambil berjalan ternyata pas di tengah-tengah ternyata gong yang
aku suka dan aku bisa itu ada di bidang copywriting. Oke. Akhirnya 100% pindah ke copywriting. Makanya brandingnya sekarang tidak sebagai ya mungkin Fadel 4 tahun lalu adalah Fadel galau gitu ya, Fadel penulis galau, tapi sekarang lebih membranding dirinya Fadel as a copywriter gitu. Paham. Lebih suka dikenal sebagai Fadel adalah penulis buku atau Fadel copywriter? Fadel copywriter sekarang. Oke, kenapa Mas? Sekarang. Karena kalau ngelihat dari sisi kreativitas, copywriter itu bisa ke banyak medium kan. Sedangkan kalau penulis buku ya skupnya paling di scripting, di penulisan buku gitu. Terus kalau di copywriting ya mau outputnya video, image atau outputnya apapun itu gitu kan. Karena kan keilmuan nulisnya juga beda kan gitu, dan menurutku belajar copywriting tuh one step ahead gitulah, challenge-nya menurut. Bukan tentang mana yang lebih baik ya, tapi lebih challenge-nya menurutku lebih banyak gitu di copywriting. Paham. Ini sebenarnya aku mau masuk dulu ke topik ini gitu Mas. Soal buku penulisan pas segala macam cukup dalam gitu. Ini aku banyak pertanyaan. Ada pertanyaan tentang buku 1, buku kedua. Itu ini kalau di tab ini ke bisnis gitu ya. Berapa terjual atau gimana sih itu di buku tuh, berapa unit eksemplar terjual gitu ya. Itu mungkin boleh di-share buku 1. Tadi buku 1 2019. Buku kedua 2020. Oh, jadi langsung tuh. Itu berarti pas pandemi ya? Pas pandemi. Oh enggak, menjelang pandemi. Menjelang 2019. Buku itu terbit jeder pandemi. Yang buku kedua? Iya. Oh, berarti sebelum pandemi sebenarnya. Sebelum pandemi. Oke, paham. Nah, itu berapa Mas? Boleh di-share apa namanya? Kalau buku janji aku lupa exact angkanya berapa, tapi kalau buku janji itu sekitar 3.000. Oke, lumayan 3.000-an buku janji itu. Sempat bestseller juga di beberapa Gramedia Palembang waktu itu, sama beberapa daerah di Sumatera lah. Oke. 3.000 untuk yang buku janji. Yang buku kedua? Buku keduanya itu sekitar 2.500 aku lupa. Pokoknya angkanya 2000-an lah. Paham. Lanjutin statistik dulu kalau buku ketiga? Buku ketiga, nah kalau di buku ketiga ini aku lupa ya. 2.700 apa 2.800. Jadi sebenarnya sekitar 2.500 3.000-an gitu. Buku keempat, itu berarti buku keempat ini buku keempat kan baru Starter Pack launching 2024 ya? Paham. Betul. Itu udah berapa? Kalau copywriting Starter Pack kayaknya karena kan laporan royalti per 6 bulan kan. Jadi aku sedikit lupa. Cuman cetak itu copywriting Starter Pack tuh cuma dikit, 1.500 kemarin cetaknya. Cuman ini cetak lagi. Insya Allah di awal tahun udah bisa cetak ulang lagi. Paham. Jadi tapi secara progres memang lebih cepat terjual yang copywriting Starter Pack. Understood. Nah tadi aku baru mau tanya, itu 3.000, 2.500 terjual selama berapa lama biasanya? Kurun waktunya? 6 bulan kah, setahun kah, atau? Kalau yang buku janji, itu aku bilang tadi 3.000-an karena itu perhitungan sampai bulan sekarang masih ada. Walaupun tapi masih udah mulai turun kan. Gitu. Cuman memang kalau di industri buku, efektifnya buku itu bisa dipromosikan dan didistribusikan di semua toko buku itu biasanya 6 bulan sampai 8 bulan. Setelah itu akan sangat challenge jualnya. Paham. Gitu. Ini aku mau masuk, kenapa aku tanya result penjualannya? Mau tanya sebenarnya itu strategi, kan mungkin banyak ya orang yang bisa nulis buku apa segala macam gitu. Ada korelasinya nggak sih Mas Fadel gitu, sampean ada ilmu copywriternya gitu ya? Untuk online marketing whatever gitu-gitu, digital marketing gitu. Lalu ada dengan penjualan bukunya gitu. Itu sebenarnya hal yang saling linear kah, atau ternyata itu nggak ada hubungannya sama sekali? Betul, linear. Jadi pada saat yang bahkan dari buku pertama ya? Bahkan dari buku pertama. Walaupun pada saat itu 2019 itu aku pertama kali ikut course copywriting. Nah jadi tapi pada saat buku itu terbit dan bikin promosi segala macamnya, aku nggak ngeh yang aku lakukan itu copywriting sebenarnya. Secara keilmuan, secara crafting idenya. Pas nge-promote bukunya sendiri. Pas nge-promote buku yang pertama itu. Paham. Nah, sampai akhirnya tahu momen itu copywriting ya namanya. Akhirnya wah kok seru ya gitu. Akhirnya belajar lagi di buku kedua, buku ketiga. Jadi buku pertama itu cuman ya promote bikin di Instagram sendiri, nge-add segala macam. Buku kedua udah mulai collab lah sama beberapa KOL gitu. Aku kirim-kirimin bukunya, aku bikinin brief scriptnya gitu. Paham.
Ya. Sampai aku ajak ya campaign-campaign kayak misalnya ngajak pembaca yang udah beli buku buat baca puisi di hari puisi sedunia gitu. Nanti dibikinin video ya gitu-gitu. Paham. Tapi kalau boleh tahu apa namanya? Tadi kan online ya, ada part online sellingnya gitu. Itu ketika di compare dengan mungkin yang didistribute ke apa penerbit namanya di kayak Gramedia atau misalnya toko buku itu tuh comparison-nya berapa persen sih Mas? Kalau boleh bisa jadi harapannya kayak mungkin yang teman-teman yang dengerin ini yang dia penulis buku juga, jadi ternyata kalau aku mau nerbitin buku target 3.000 penjualan, kira-kira aku tuh strateginya akan lebih banyak di online atau di offline gitu, itu kira-kira gimana? Paham. Jadi sebetulnya kalau aku lihat pola dari buku 1 sampai buku keempat, 1 sampai 3 aku sangat mengandalkan distributor, artinya Gramedia, toko buku Gramet dan online-nya ya. Maksudnya kan beberapa toko buku fisik dia kan punya online-nya juga. Nah, intinya itu namanya distributor. Jadi aku sangat menggantung sama distributor. Jadi promosi yang aku lakukan tuh cuman sekedar awareness-nya aja. Orang misalkan ke toko buku ngelihat ada bukunya, ya aku sekedar aktif dan mempromosikan tok gitu tanpa nge-ads yang gimana-gimana. Di sosial media ini maksudnya. Di sosial media. Nah, di buku keempat aku merasa kayaknya ini bisa dijual sendiri deh gitu. Maksudnya kenapa nggak penulis yang bikin tokonya sendiri gitu kan? Kenapa penulis yang nggak punya tokonya sendiri yang akhirnya kita bisa bikin campaigns jadi lebih jadi lebih variatif kan, sesukanya kita. Dan ternyata secara growth per bulannya lebih cepat yang copywriting starter pack jualan sendiri. Gitu. Dan secara angka-angka bisnis kan penulis itu boleh buka toko sendiri dan dapat harga retail. Harga retail sama dengan toko Gramet dan lain-lain gitu. Dapat diskon lah istilahnya. Jadi basically mungkin harga yang dijual di tokonya sampean sendiri, yang buka sendiri bukan lewat distributor, itu harganya sama dengan yang ada di distributor. Betul. Kan harga pasarnya udah ditetapkan kan. Misalkan copywriting starter pack 88.000. Nah, harga retail yang aku dapat itu sama kayak toko-toko buku yang lain. Karena jatuhnya penulis buka toko sendiri gitu. Paham. Karena kalau ngomongin royalti, penulis itu cuman dari satu buku harga 88.000 cuma dapat 8.800. 10% ya? Cuma 10%. Itu ada pajak gitu lagi nggak? Dipotong pajak lagi. PPh berapa ya kalau begitu, pajak penghasilan? Iya. Paham. Jadi nggak bikin kaya kok jadi penulis gitu. Paham. Tadi aku ada pertanyaan, apakah menulis buku maksudnya sama dengan menulis skrip film? Enggak. Apa bedanya? Bedanya kalau karena tadi Antum sempat bilang ketika nulis novel berimajinasi itu pengen sampai film gitu kan. Apakah itu hal yang nyambung atau gimana itu konsepnya? Nyambung, tapi secara teknis penulisannya beda. Gitu. Tapi bisa dipelajari. Paham. Karena kan ada namanya lebih ke skenario, harus tahu alur dan juga plotnya. Meskipun di novel juga ada alur dan plot ya, cuman pembabakan dari setiap dari sequence itu kan harus lebih detail kan kalau di film. Nah, sedangkan kalau di novel ya pure imajinasi aja, bikin alur plot segala macam. Jadi basically kayak kalau novel mungkin perlu diekstrak lagi jadi sesuatu supaya bisa produksi film gitu. Supaya bisa jadi produksi film. Paham. Itu tadi buku 1, buku 2, buku 3, lalu buku keempat ke copywriting starter pack lah, itu hard skill gitu ya. Ini kan nulis buku ya, tiba-tiba ke copywriting. Ini korelasinya apa Mas? Ini aku awam gitu ya, nggak ngerti. Maksudnya nulis buku, nulis yang mungkin lebih panjang gitu, jumlahnya lebih banyak. Kalau copywriting mungkin setahu aku lebih nggak sebanyak itu gitu ya. Kenapa bisa sampai sana gitu? Dari buku, nulis buku ke copywriting gitu. Apakah dengan jualan tadi atau trigger lain nyampe ke copywriting? Trigger lain karena ini ceritanya sebetulnya kenapa akhirnya menarik ke copywriting. Copywriting tuh pada akhirnya kan bisa jadi sebuah service kan. Jadi sebuah jasa yang bisa kita tawarkan ke orang. Jadi sebetulnya di buku pertama Janji itu aku pernah dapat pengalaman karena branding sebagai penulis. Orang datang ke aku, pertama itu teman aku tuh. Paham. Del, lu kan jago nulis. Bikinin caption dong. Gue mau ngucapin selamat ulang tahun buat cewek gue. Paham. Gue bayar nasi goreng ya. Gitu. Paham. Dari itu awalnya. Itu pertama kali. Pas sudah lulus tuh ya? Atau masih kuliah? Masih kuliah. Masih skripsian. Jadi aku nulis skripsi sekaligus nulis bab 4 buku Janji itu. Paham. Mau gak silakan. Mau nggak? Gue bikinin dong nasi goreng. Gue traktir nasi goreng tapi bikinin caption buat selamat ulang tahun. Aku bikinin, dia suka gitu. Nah,
proses kayak misalnya proses mengidentifikasi persona, terus habis itu target audiensnya itu adalah ceweknya dia, itu kan harus dipelajarin kan, Betul. gaya bahasanya seperti apa. Nah aku tuh nggak sadar kalau itu copywriting. Setelah belajar tahu itu copywriting, akhirnya Paham. menarik ya. Nah dia puas, dia nge-refer ke temennya banyak tuh. Ada fasenya sebulan itu hampir tiap hari dapat orderan caption. Oke. Ini caption Instagram. Caption Instagram. Kacau. Gitu. Paham, terus. Walaupun pada saat itu udah ada juga yang bermain duluan, Zeri Hendrik. Jasa rangkai kata. Paham. Nah, Untuk gitu-gituan juga. Untuk gitu-gituan juga. Paham. Nah, akhirnya aku berpikir Bisa nih diduitin. bisa nih diduitin. Akhirnya bikinlah lapak kata. Jadi copywriting service dari Fadel Julian lah istilahnya gitu. Lapak kata. Lapak kata itu isinya ya jasa nulis caption, jasa yang itu tuh jasa bikin script company profile. Oke. Ya pokoknya yang tadinya buat personal bisa buat bisnis, bisa buat media sosial bahkan sampai di handle media sosialnya. Paham. Nah dari situlah ngerasa kayak oh ternyata ya itu lagi-lagi kan horizon tema-tema menulis yang bisa aku dapetin secara lebih luas itu ternyata di copywriting gitu. Pengalaman bisa nulisin buku buat orang, bikinin company profile, bikinin semua macam platform lah gitu. Paham. Gitu sih. Jadi ngedapat trigger dari situ, ternyata ini bisa jadi jasa yang menguntungkan ya buat diri sendiri juga gitu. Paham. Tapi penasaran, pas antum nulis buku, itu emang niatnya, maksudnya profit oriented untuk ini aku mau jualan buku nih gitu ya, di buku pertama, atau ternyata sebenarnya kayak yaudah itu keresahan aja, terus kayaknya hobi nulis maka tuangin gitu? Iya kayak gitu. Oh yang kedua berarti ya? Iya. Oke, jadi sebenarnya awalnya nggak ada Jadi niat. nggak ada ke duit larinya. Karena di awal juga udah aku pada saat ditawarin naskah itu orang-orang di penerbitku tuh followersnya pasti di atas 30.000, 40.000. Sedangkan aku di hire atau bukan di hire, di kontrak bukunya itu waktu itu followersnya masih 2.000-an, 1.000-an. Cuman mereka percaya sama naskahku kan. Nah tapi di situ jadi nggak ada ekspektasi. Wah gimana caranya nih bisa nembus kayak orang-orang kan, maksudnya secara audiens yang udah gede gitu. Ya udah intinya bikin yang bagus, promosi sebisanya, ya let it flow aja pada saat itu. Kalau ditawarin naskah tadi berarti konsepnya antum nulis bilang ke penerbit gitu, atau penerbit nge-reach antum? Bisa dua skemanya. Cuma aku di reach sama editor. Oh paham. Jadi pada momen ada masanya 2016 sampai 2019 itu penerbit mulai gerilya di sosmed. Itu kan mulai awal mula kenaikan sosmed tuh. Paham. Tapi dari mana penerbit tahu antum? Dari ya ngeliat dari hashtag, ngeliat dari postingan-postingan kan dia bisa nge-track kan. Dari sosial media Dari gitu. sosial media. Oh, padahal itu belum nulis buku ya posisinya ya? Masih nulis quotes doang. Oh, paham. Oke, jadi nulis quotes. Oke. Nulis buku, copywriting. Jadi sebenarnya teknik copywriting ini sebenarnya udah nih kayak aku belum ngerti gitu loh. Apakah teknik nulis buku itu sama dengan teknik copywriting? Beda. Oke. Tapi sebenarnya teknik copywriting ini udah dilakuin pas nulis buku. Bener gitu nggak? Di luar itu, aktivitas di luar itu. Aktivitas promosinya, aktivitas brandingnya gitu. Oke. Itu Jadi, copywriting. Understood. Jadi sebenarnya nulis buku tidak sama dengan copywriting. Tidak sama dengan copywriting. Oke, copywriting adalah aktivitas untuk mempromosikan hasil tulisan bukunya. Betul. Paham aku sekarang. Oke. Oh, jadi nulis buku adalah hal yang lain. Ya, yang lain. Jualan buku adalah lewat copywriting. Iya, betul. Ini dia paham ngerti core-nya aku. Jadi basically nulis buku adalah bikin produknya. Betul. Kalau mau jualan harus ngerti copywriting. Ngerti copywritingnya. Oke. Dipromosikan. Nah, itu ketika awal-awal jualan nggak sadar untuk ngelakuin copywriting. Iya, betul. Sampai akhirnya ketemu ikut course tadi. Ini namanya copywriting. Betul. Oh, ketika itu orang-orang mulai aware bahwa Fadel Julian bisa nih dibayar nasi goreng untuk bikinin caption, dan itu banyak banget gitu. Betul. Yang awalnya servisnya untuk apa sih, buat pacar, buat apa segala macam, individu, migrate ke bisnis gitu ya. Betul. Orang-orang mulai bikin video company profile lah, sosial media lah, website apa segala. Nah ini masuk ke copywriting dulu, Mas. Copywriting sebenarnya ini apa? Copywriting itu apa? Apakah orang nulis caption disebut copywriting? Apakah orang bikin brief disebut copywriting? Apakah orang mungkin nulis di baliho disebut copywriting? Ini apa copywriting? Copywriting itu simpelnya nulis. Kan keilmuan copywriting itu ada karena adanya industri periklanan kan. Adanya aktivitas periklanan. TV sama dengan industri periklanan.
TV sama dengan industri periklanan. Oke, silakan. Jadi TVC ya, TV komersial, radio gitu-gitu. Oh, paham. Isi kontennya yang berbau advertising ya itu pakai copywriting. Intinya gitu. Oke. Nah, cuman secara kekuatan copywriting itu intinya adalah tulisan yang bisa yang bisa menaruh atensi lebih, yang bisa mempengaruhi persepsi, yang ujung-ujungnya ke tindakan. Oke. Jadi orang ngebaca, Paham. tiba-tiba dia ada langsung tindakan, pengen ngeklik, pengen check out, pengen melakukan sesuatu dari dari membaca copy tersebut. Paham. Jadi ketika Simpelnya itu. tulisan itu dibaca seseorang dan seseorang melakukan tindakan atas tulisan itu, maka sebenarnya itu adalah sebuah Keberhasilan. teknik copywriting. Iya, keberhasilan dalam copywriting. Oh, paham. Tapi kalau copywriting core-nya sendiri itu berarti kayak ya udah basically whatever kamu nulis, asalkan kamu nulis lalu orang bertindak atas tulisanmu dan kamu berhasil gitu ya. Iya, betul. Oh, tadi tujuan awalnya copywriting ini awalnya ditemuin di buat TVC gitu-gitu. Buat dunia periklanan sebenarnya. Oh, Orang jualan intinya. Nulis yang buat jualan oh tadinya. paham. Nah, ngerti. Kenapa pada akhirnya copywriting bisa diterapkan juga ke caption dan sosmed? Karena kan kalau misalkan kita bikin konten karusel edukasi nih misalnya, kan isi kontennya kita nggak pakai copywriting, tapi di akhir di slide akhirnya kalau kita mau ngarahin jualan produknya, itu pakai teknik copywritingnya. Paham. Gitu. Oh, paham. Jadi sama basically konten carousel sama dengan nulis buku di akhirnya baru di copywriting supaya orang ngelakuin sesuatu. Nah, tapi misalkan misalkan satu konten karusel itu di slide pertama kita pakai teknik copywriting, misalkan kita teknik rhyming lah atau teknik penulisan judul bisa juga gitu. Oh, jadi sebenarnya bisa juga teknik copywriting di-apply untuk nulis buku. Bisa sebenarnya. Paham. Oke, tapi basically ada copywriting adalah segala sesuatu aktivitas penulisan yang dipakai untuk orang melakukan aksi. Iya, Awalnya ini betul. dipakai untuk jualan. Jualan. Oke. Berarti sebenarnya kejawab ya untuk nge-brief ketika sesuatu itu ditulis dan orang melakukan aksi, maka itu copywriting. Iya, betul. Value juga sama Value ketika juga itu. sama. Oke, understood. Oke, ngerti nih. Oke, berarti udah ngerti copywriting adalah tulisan orang melakukan sesuatu dari tulisan itu. Betul. Oke. Tapi stepnya tidak selinear itu ya. Maksudnya kalau kita ngelihat di baliho, billboard gitu-gitu kan masuk ke, kalau dalam marketing kan masuknya ETL kan, adalah? above the funnel. Jadi kalau above the funnel itu platform gitu. yang paling atas yang nggak tertarget gitu. Jadi siapapun anak kecil, ibu-ibu, ya udah yang penting aware, tahu, kenal dulu sama brandnya. Jadi itu nggak ketindakan kan, paling ke persepsi aja. Gitu. Tapi itu step awalnya. Dari step awal awareness itu copywriting udah bermain sebelum ke conversion itu Tindakan tadi. gitu. Bahkan persepsi di otak orang Iya, bagian dari itu copywriting. juga bagian dari copywriting. Oke. Lalu dengan habis nulis buku tadi ya mungkin pas skripsi gitu ya, skripsi lalu nulis buku udah 4 buku sekarang, lalu sampean masuk ke industri copywriting. Ya. Masuk ke industri copywriting. Berarti sekarang aktivitasnya ngapain? Aktivitasnya sekarang banyak ya masih ada ngerjain project copywriting. Oke. Terus kemudian tapi sekarang mostly ngisi training sih. Oke. Jadi training copywriting. Media sosial dan copywriting. Oke. Konten media sosial, copywriting, terus juga lagi ngembangin bisnisnya juga lah untuk bikin kelas online gitu. Paham. Ini termas baru nih, konten media sosial dan copywriting. Apakah ini dua hal yang berbeda atau gimana ini? Dua hal yang beda. Apa itu? Jadi biasanya ya kalau kan biasanya aku ngisi training di corporate. Biasanya kalau di corporate itu ada yang mereka itu pengen kontennya lebih bagus. Oke. Maka kita tawarkanlah program ada konten media sosial sekaligus copywriting 2 hari pelatihannya. Oke. Nah, tapi intinya konten media sosial itu lebih ke pemahaman algoritma, terus habis itu logic bermain media sosial, terus apa aja yang harus diperhatiin kalau bikin konten, produksinya gimana. Copywriting ya lebih ke skripnya gitu. Siap. Jadi basically sosial media adalah one thing. Tadi kan ada sosial media, ada TVC lah, ada billboard. Nah, ini masuknya spesialis ke sosial media. Dan ilmu copywriting di tab ini ke sosial media. Betul. Paham. Jadi sampean ngajar ke corporate gitu untuk ngelakuin itu gitu ya, mereka gitu. Iya, betul. Oh, copywriting for social media gitu. Copywriting for social media, tapi nggak selalu copywriting for social media sih. Jadi kadang-kadang sering juga nggak ada bahas copywriting sama sekali. Jadi pure pembuatan konten media sosial yang lebih baik gitu intinya. Objektifnya itu. Itu aku sering juga. Jadi yang diajarkan adalah, karena kan gini sebetulnya
kalau ngomongin konten yang bagus, menurutku konten yang bagus sama dengan konten yang ramah indera. Oke. Enak dilihat, enak dibaca, enak didengar. Make sense. Elemennya apa? Ada visual, Oke. ada teks, ada audio. Oke. Nah, bagian teks itu bisa copywriting diselipin di situ kan. Nah, visualnya nanti ya tinggal belajar teknik ya pengambilan video, gambar segala macam. Audio pun juga gitu, teknik VO sama sound design dan lain-lain. Paham. Jadi bisa dikombinasikan sebetulnya tergantung kebutuhan dan ya program yang mau kita bikin buat kebutuhan perusahaan sebenarnya. Siap. Ini dari cerita ini, aku kebayang bahwa Mas Fadil adalah orang yang bisa nulis gitu. Oke. Maksudnya tadi kan mungkin termasuknya macam-macam ya, copywriting, nulis buku, Yeah. sosial media. Tapi kayak saat ini aku ke set di otak aku adalah bahwa Mas Fadil adalah seseorang yang bisa nulis. Dan itu bisa di-apply ke macam-macam industrinya. Iya, betul. Oke, jadi karena kayak- emang itu di awal yang aku bilang kan, maksudnya kenapa berubah karena aku pengen bisa nulis banyak hal. Oh, tadi Dimanapun, horizon apapun, tadi itu ya? horizon tadi pengen luas, seluas-luasnya gitu. Paham. Oke. Sekarang lagi ngebangun bisnis tadi, kelas online. Iya, Apa kelas itu? online. Nama bisnisnya apa? Ngapain di sana? Jadi sebetulnya nama lagi bangun website namanya Kelas Katalis. Oke. Jadi brandingnya juga sebagai Kelas Katalis yang Oke. Kelas Katalis ini adalah platform buat teman-teman yang pengen belajar skill digital. Oke. Nah, belajar skill digital ini terutama yang hard skill gitu ya. Copywriting, digital marketing, ads, UI UX segala macam. Oke. Bisa belajar di situ. Ya, lu harus belajar skill digital biar nggak kalah sama AI gitu. Oke. Justru lu bisa manfaatin AI supaya bisa lebih baik, bukan AI yang ngalahin lo gitu. Betul. Jadi mindsetnya kayak gitu. Nah makanya secara marketing kan ada konsep STP ya, maksudnya segmenting, targeting, dan positioning. Udah tahu nggak ngasilin duit, akhirnya dihentikan. Oke. Padahal kan di satu sisi sayang banget kan. Padahal kan di satu sisi secara funnel kan emang awareness dulu kan. Konten aja itu kan masuk di part attention dan interestnya kan. Ngebangun Stripe itu sebelum orang. TikTok sama Instagram menurutku sekarang udah di Indonesia ya, maksudnya kayak ya Paling- beda-beda tipis lah.